Selamat malam jemaat Tuhan, bersyukur sekali malam hari ini kita dapat kembali mengikuti persekutuan doa Kamis. Bersyukur jika masih ada waktu untuk menikmati persekutuan secara online di dalam anugerah Tuhan. Mari kita meluangkan waktu kita untuk bersaat teduh sejenak di hadapan Tuhan. Saudara, kita sangat perlu Tuhan di dalam hidup ini. Jika hidup ini dijalani tanpa Tuhan, maka sia-sialah yang kita kerjakan. Jika bukan Tuhan yang menjadi andalan kita, maka kita bukan siapa-siapa dan kita bukan apa-apa. Sebuah pujian yang mengatakan, kami perlu Kau Tuhan. Mari kita menyanyikan pujian ini dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan dengan rasa komitmen sebagai ungkapan hati kita betapa kita memerlukan Tuhan di dalam hidup ini. Kemanakah kami mencari kasih sejati, kemanakah kami berseru saat badai datang menderu, yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu, kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Sekali lagi kita menaikkan pujian ini di hadapan Tuhan dengan segala rasa hormat di hadapan Tuhan dan keyakinan bahwa kita betul-betul memerlukan Tuhan di dalam hidup ini. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu, yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu, kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan, kami perlukan
kita tundukkan kepala kita berdoa kepada Tuhan mengawali persekutuan kita di malam hari ini. Allah Surgawi, kami datang di hadapan Tuhan, dan dengan penuh keyakinan kami percaya bahwa kami memerlukan Tuhan dalam hidup ini. Tolong kami ketika kami boleh beribadah, bersekutu bersama di hadapan Tuhan, Engkau memberikan kami fokus yang baik, mengarahkan hati dan pikiran kami, sehingga sepanjang persekutuan ini kami sungguh-sungguh menikmati Tuhan, dan kami sungguh-sungguh boleh memuliakan Tuhan, dan nama Tuhan boleh dipermuliakan. Terima kasih Bapa Surgawi. Ini doa kami, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sesungguhnya hidup kita berlumuran dengan dosa. Setiap hari kita berjuang untuk melawan dosa-dosa kita. Dan sering sekali kita gagal dan mengulangi dosa yang sama. Saudara, sadarilah bahwa hidup yang jauh dari kata sempurna ini memerlukan pengampunan setiap saat. Permohonan pengampunan dari dosa yang disertai dengan tekad yang kuat untuk terus melawan dosa. Malam ini saya mengajak kita semua untuk datang di hadapan Tuhan, mengakui setiap dosa pelanggaran kita, dan mengambil komitmen untuk terus berjuang untuk hidup di dalam pertobatan kepada Allah. Mazmur 51 ayat 3-15. Kasihanilah aku, ya Allah, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku, aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Terhadap Engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang Kau anggap jahat, supaya ternyata Engkau adil dalam putusan-Mu, bersih dalam penghukuman-Mu. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakkan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Sesungguhnya Engkau berkenan akan kebenaran dalam batin, dan dengan diam-diam Engkau memberitahukan hikmat kepadaku. Bersihkanlah aku daripada dosaku dengan hisop, maka aku menjadi tahir. Basuhlah aku, maka aku menjadi lebih putih dari salju. Biarlah aku mendengar kegirangan dan sukacita. Biarlah tulang yang Kau rembukkan bersorak-sorak kembali. Sembunyikanlah wajah-Mu terhadap dosaku. Hapuskanlah segala kesalahanku. Jadikanlah hatiku tahir, ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Janganlah membuang aku dari hadapan-Mu, dan janganlah mengambil roh-Mu yang kudus daripadaku. Bangkitkanlah kembali padaku kegirangan, karena selamat yang daripadamu. Lengkapilah aku dengan roh yang rela, maka aku akan mengajarkan jalan-Mu kepada orang-orang yang melakukan pelanggaran, supaya orang-orang berdosa berbalik kepadamu. Saudara, kita datang di hadapan Tuhan. Saya memimpin kita untuk berdoa bersama-sama. Tuhan, lihat hidup kami yang tidak layak di hadapan Tuhan. Lihat hidup kami dan berbelas kasihanlah bagi kami di tengah-tengah hidup kami yang sering sekali berbuat dosa, mengecewakan dan menyakiti hati Tuhan. Kami datang dengan penuh penyesalan dan pertobatan di hadapan Tuhan, mengakui setiap dosa dan pelanggaran kami di hadapan Tuhan, dan menyadari
bahwa kami sungguh-sungguh berdosa di hadapan Tuhan. Tuhan tolong kami supaya kami, anak-anak-Mu, bisa terus hidup di dalam Tuhan melawan setiap dosa-dosa kami. Dan kiranya Tuhan yang terus menolong serta memimpin serta memberkati kehidupan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, di malam hari ini juga saya mengajak kita untuk menaikkan beberapa pokok doa kita di hadapan Tuhan. Yang pertama sekali, mari kita berdoa untuk majelis gereja kita. Yang pertama kita berdoa relasi majelis dengan Allah. Kiranya saudara di masa-masa pandemi ini, para majelis tetap memiliki relasi yang erat dengan Tuhan. Semakin mendekatkan diri dengan Tuhan dan melibatkan Tuhan dalam setiap hal. Mari kita juga berdoa untuk pelayanan mereka di gereja. Kita berdoa supaya mereka juga diberikan hikmat di dalam pekerjaan untuk melayani Tuhan maupun di dalam setiap hal yang mereka kerjakan yang lainnya. Kita berdoa kiranya mereka tetap setia untuk mempersembahkan hidup mereka untuk menjadi pelayan Tuhan yang setia. Kita juga mengingat mereka dan berdoa untuk mereka khususnya buat pekerjaan dan keluarga mereka. Kiranya Tuhan yang selalu memberkati keluarga mereka, memberkati pekerjaan, dan menjadikan para majelis menjadi berkat di tempat pekerjaan mereka. Dan yang terakhir kita berdoa buat para majelis kita supaya mereka tetap diberikan kesehatan jasmani. Kiranya Tuhan yang baik yang memberikan mereka kesehatan dan mereka tetap bersemangat di dalam menjalani setiap aktivitas mereka. Mari kita berdoa untuk mereka. Saudara, yang kedua mari kita juga berdoa buat hamba Tuhan yang melayani khususnya di gereja kita. Kita juga berdoa untuk setiap para hamba Tuhan, kiranya mereka tetap memiliki relasi yang dekat dengan Allah. Kita berdoa supaya tetap ada kerinduan di dalam hati setiap para hamba Tuhan untuk dekat dengan Tuhan. Memiliki relasi yang intim di dalam pengenalan akan Allah. Kita juga berdoa untuk pelayanan di gereja. Kiranya saudara setiap pelayanan yang dilakukan menjadi berkat bagi jemaat dan nama Tuhan yang dipermuliakan. Dan kiranya juga para hamba Tuhan diberikan sukacita di dalam melayani Tuhan. Kita juga mengingat keluarga mereka, kita berdoa untuk pertumbuhan iman keluarga mereka. Kita berdoa kiranya Tuhan yang memberikan iman yang bertumbuh. Iman yang semakin percaya kepada Tuhan bagi keluarga dan semakin serupa dengan Kristus.
Dan kita juga berdoa kiranya Tuhan tetap memberikan kesehatan jasmani kepada mereka, supaya mereka tetap dalam keadaan sehat dan terus memiliki sukacita dan semangat untuk melayani Tuhan. Mari kita berdoa di hadapan Tuhan. Saudara, selanjutnya kita juga berdoa untuk pembangunan Sekolah Kristen Kalam Kudus Makassar. Mari kita berdoa untuk pembangunan yang terus berlangsung, untuk para pekerja yang terus bergiat untuk melakukan pembangunan. Kiranya saudara mereka juga tetap diberikan kesehatan di dalam bekerja. Kiranya para pekerja juga dijaga oleh Tuhan di sepanjang mereka menjalani setiap tugas mereka. Kita juga berdoa supaya dana pembangunan tercukupkan. Kiranya banyak tangan-tangan yang mau memberi. Dan Tuhan memakai banyak orang percaya menjadi saluran berkat di dalam pembangunan SKK Makassar. Dan kita juga berdoa mengingat untuk setiap para guru, kepala sekolah maupun siswa. Kita berdoa supaya proses belajar mengajar boleh berjalan dengan baik. Kita juga berdoa untuk mereka supaya guru maupun siswa diberikan kekuatan dan semangat untuk terus belajar daring. Mari kita berdoa bersama di hadapan Tuhan.
Saudara, yang terakhir kita berdoa untuk gereja Pos PI. Kita khususnya berdoa buat hamba Tuhan yang melayani di gereja Pos PI. Kita berdoa kiranya Tuhan yang menolong supaya diberikan kekuatan juga untuk mengemban tugas daripada Tuhan. Kita juga berdoa buat pertumbuhan iman jemaat. Kiranya jemaat juga diberikan iman yang terus bertumbuh di dalam Tuhan, sekalipun banyak kesulitan yang dialami. Mari kita berdoa di hadapan Tuhan. Ke dalam tangan-Mu Tuhan, kami menyerahkan seluruh pokok doa kami. Kami meyakini bahwa Tuhan akan menjawab doa kami sesuai dengan waktu dan kehendak Tuhan bagi setiap kami. Dan kami percaya bahwa sesungguhnya tangan-Mu tidak kurang panjang untuk menyelamatkan kami, dan telinga-Mu tidak pernah kurang tajam untuk mendengarkan doa dan permohonan kami. Tuhan, Engkau menolong kami dan memimpin kehidupan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, kiranya hati kita seperti rusa yang haus, yang selalu merindukan aliran sungai Tuhan setiap waktu. Kiranya pujian seperti rusa yang haus menjadi pujian, komitmen dan doa kita, bahwa kita sungguh siap mendengarkan sabda Tuhan. Mari kita menaikkan pujian ini seperti rusa rindu sungai-Mu. Seperti rusa rindu sungai-Mu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku.
Yesus. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Kita berdoa sekali lagi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, berbicaralah kepada kami siap mendengarkan firman Tuhan. Berikan kami hati seorang murid yang mau diajar oleh Tuhan melalui kebenaran firman-Mu, dan kiranya kebenaran firman-Mu ini kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami masing-masing. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, di malam hari ini saya mengajak kita semua untuk merenungkan satu bagian firman Tuhan dari Roma pasalnya yang ketiga ayat 10 sampai 18. Dan kemudian dilanjutkan di dalam ayat 23 sampai 24. Saudara, saya rindu sekali kita bersama-sama merenungkan bagian firman Tuhan ini sebelum kita memasuki masa di mana kita akan kembali mengingat, memperingati kembali momen Jumat Agung di hadapan Tuhan. Roma pasalnya yang ketiga ayat 10 sampai 18 dan ayat 23 sampai 24. Beginilah firman Tuhan. Seperti ada tertulis, tidak ada yang benar seorang pun tidak. Tidak ada seorang pun yang berakal budi, tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Semua orang telah menyeleweng, mereka semua tidak berguna. Tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Kerongkongan mereka seperti kubur yang ternganga. Lidah mereka merayu-rayu, bibir mereka mengandung bisa. Mulut mereka penuh dengan sumpah serapah. Kaki mereka cepat untuk menumpahkan darah. Keruntuhan dan kebinasaan mereka tinggalkan di jalan mereka. Dan jalan damai tidak mereka kenal. Rasa takut kepada Allah tidak ada pada orang itu. Ayat 23 dan ayat 24. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena dalam penebus dalam Kristus Yesus. Saudara, bagian firman Tuhan yang barusan kita baca di malam hari ini jelas Paulus sedang meyakinkan jemaat Roma bahwa semua orang adalah pendosa. Tidak ada yang tidak berdosa. Baik orang Yahudi maupun orang non-Yahudi pada zaman itu. Baik orang yang rajin melakukan hukum Taurat, baik orang yang rajin melakukan ritual, ataupun melakukan perbuatan baik, maupun pada saat itu melakukan ritual sunat. Saudara, jelas mencari pembenaran melalui melakukan hukum Taurat atau berbagai hal lainnya tidak akan menghilangkan fakta bahwa dosa telah merenggut keinginan diri untuk menyukakan hati Allah. Semua orang telah berada di bawah kuasa dosa. Semua orang tanpa terkecuali. Saudara, bagian firman Tuhan yang barusan kita baca, kita akan mendapati sebetulnya Paulus mengutip beberapa bagian di dalam Mazmur untuk meyakinkan jemaat, meyakinkan kita semua bahwa ajaran yang disampaikannya betul-betul berdasarkan dari kebenaran Alkitab. Di dalam pasal 3 ayat 13 sampai 14, Paulus menjelaskan dosa perkataan. Sementara saudara di dalam ayat 15 sampai 17, Paulus menggambarkan dosa yang telah merusak tingkah laku manusia. Sedangkan di dalam ayat 18, Paulus menjelaskan penyebab dan akar manusia berdosa di hadapan Tuhan. Saudara, dosa memang merusak banyak hal. Dosa jelas membuat jembatan pemisah antara Allah dengan kita. Sehebat apapun kita melakukan perbuatan baik,
spiritual apapun hidup kita, seberapa sering pun kita menerima pujian karena iman dan pengenalan kita akan Kristus, atau seberapa tulus kita hidup dan memberi di dalam dunia ini, seberapa tulus kita mempersembahkan hidup kita untuk melayani Tuhan, tetap saja dosa telah menjadi bagian di dalam diri kita, dan tetap kita adalah terdakwa pendosa kelas berat. Saudara, Allah tidak pernah memandang rendah atau enteng dosa. Jika Allah tidak sangat serius dengan dosa, maka tidak mungkin Kristus, anaknya yang tunggal, mau datang di dalam dunia. Andai dosa bisa dihapus dengan berucap, tak mungkin pula saudara ada kisah kematian sedih di atas kayu salib. Andai dosa tidak mengakibatkan konsekuensi yang fatal, tak mungkin juga kita mengenal kisah salib. Sejak semula saudara, Allah benar-benar meyakinkan bangsa Israel pun maupun meyakinkan semua orang bahwa betapa pentingnya kita harus berhati-hati dan tidak bermain-main dengan dosa. Dosa sudah mengintip di depan pintu, ia sangat menggoda kita. Iblis begitu kiat untuk bekerja untuk menjauhkan kita daripada Tuhan. Saudara, bukankah harusnya kita di masa-masa memasuki momen Jumat Agung, momen yang sakral dan peringatan yang sangat penting bagi umat Kristiani, saat dimana kita mengingat dan merenung kisah Kristus yang menderita, dicerca, dianiaya, dihakimi dengan tidak adil. Ketika kita mendapati bahwa penghakiman dan penderitaan itu tidak adil, karena kitalah yang berdosa. Dan harusnya saudara, saat itu kita meratapi dan berkabung akan dosa-dosa kita. Makanya saudara, di malam hari ini sebetulnya saya memberikan tema kita adalah berkabung atas dosa. Meratapi dosa-dosa dan menyadari bahwa kitalah orang yang berdosa. Dan seharusnya kisah sedih di atas Kalvari itu merupakan kisah yang tidak adil. Karena kitalah yang berdosa. Dan Kristus sama sekali tidak berdosa. Saudara, keinginan daging kita yang membuat kita berdosa dan dengan penuh penyesalan harusnya kita mengakui dan tertunduk malu di hadapan Tuhan. Namun saudara, tenang, di dalam bagian firman Tuhan yang kita bacakan, sekalipun Paulus menjelaskan tentang dosa yang telah menjadi bagian di dalam diri manusia, namun Kristus telah menebus kita dengan anugerahnya. Dia menunjukkan kasih-Nya yang besar melalui pengorbanan dan kematiannya di kayu salib. Sekalipun saudara dosa masih hadir di dalam dunia, namun karena anugerah Tuhan, anugerah Kristus, kita dimampukan untuk melawan setiap dosa-dosa kita. Anugerah dan kasih Tuhan yang mampu mendorong kita untuk keluar dari perbudakan dosa. Anugerah dan kasih Tuhan jugalah yang memampukan setiap kita untuk turut terus bekerja untuk Tuhan. Saudara, mari kita mengingat kembali, sudah berapa kali kita merayakan Jumat Agung. Mari kita kembali mengingat sudah berapa banyak kita meluangkan waktu untuk datang ke gereja untuk mengikuti ibadah Jumat Agung. Pertanyaan penting untuk kita di malam hari ini, kita renungkan sebelum merayakan, memperingati Jumat Agung. Apakah memang momen Jumat Agung ataupun sebelum memasuki waktu untuk merayakan Jumat Agung, apakah itu telah meningkatkan kesadaran kita bahwa kita memang sungguh-sungguh pendosa kelas berat? Bahwa kita sungguh-sungguh adalah orang-orang yang sebenarnya tidak layak di hadapan Tuhan. Apakah kita sudah menyadari keberdosaan kita dan mensyukuri akan anugerah Tuhan di dalam kehidupan kita? Saudara, salah seorang anak tunas remaja bernama Carmelia Suciadi menyaksikan kasih Tuhan melalui sebuah pujian di malam hari ini. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaran
jauh ke dalam tubir laut, kau melemparkan dosaku. Tiada kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, kau melemparkan dosaku. Tiada kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Saudara, mari kita mengakhiri perenungan kita dan menutup perenungan kita dan juga menutup persekutuan di malam hari ini. Mari kita berdoa di hadapan Tuhan. Tuhan, terima kasih karena hari ini kami bisa bersekutu secara online. Kiranya Tuhan yang boleh memimpin kami, memberkati setiap kami, dan kiranya persekutuan yang boleh kami lakukan pada hari ini sungguh-sungguh memberkati kehidupan kami, dan kami terus bertumbuh menjadi anak-anak Tuhan yang senantiasa mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini doa dan harapan kami hanya kami serahkan dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, demikianlah persekutuan doa kami. Kiranya Tuhan yang senantiasa memberkati kita semua. Selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.